Wih. Kemudian Belanda dengan Inggris menandatangani sebuah perjanjian baru dengan secara sepihak yang bernama Traktat Sumatera pada tahun 1871. Traktat Sumatera 1871 Pasal 1. Inggris menghapuskan perhatiannya atas perluasan kekuasaan Belanda dimanapun di seluruh pulau Sumatera, tak kecuali Aceh. Dan atas syarat mengenai soal ini, dalam nota yang sudah dipertukarkan antara wakil-wakil Belanda dan Inggris ketika membuat perjanjian 17 Maret 1824. Pasal 2. Rakyat Belanda menerangkan bahwa di dalam kerajaan Siak, Sri Indrapura dan wilayahnya sebagai dijelaskan dalam kontrak 1 Februari 1858 yang diikat oleh pemerintah Belanda dengan kerajaan tersebut. Warga dan kapal-kapal Inggris untuk seterusnya mendapat hak-hak dan keuntungan serupa dengan hak-hak dan keuntungan yang telah diberikan kepada warga dan kapal Belanda. Dan seterusnya pula bersama dengan dipunyai oleh organ negara dan kapal Inggris sebagai kerajaan lainnya maupun Pulau Sumatera yang sudah dijajah oleh Belanda dengan ketentuan bahwa warga Inggris dimaksud melalui undang-undang dan peraturan pemerintahan Belanda. Kepada seluruh ulama-ulama, kepada menteri-menteri rakyat Aceh, uranya Belanda kali begat karo danyo. Belanda akan membatalkan perjanjian Traktat London dan dipegat Traktat Sumatera. Danyo harus pegat musyawarah untuk analisa Traktat Sumatera. Sebuah analisa. Sementara itu, pihak Aceh berusaha mencoba menganalisa atas apa yang telah ditandatangani Belanda dengan Inggris dalam perjanjian Traktat Sumatera 1871. Surat masuk. Di mana sebuah surat masuk, sebuah maklumat. Bek lah karu dalam. Pernyataan para Komisaris Gubernur Hindia Belanda untuk Aceh menimbang bagi Gubernur Hindia Belanda terpikul kewajiban untuk membersihkan segala rintangan dalam memelihara kepentingan umum atas perniagaan dan peliharaan di Kepulauan Hindia Timur, bahwa kepentingan itu telah terganggu oleh berlanjutnya pertentangan antara sesama negeri takluk Aceh. Di antaranya telah ada meminta bantuan Gubernur Hindia Belanda, tetapi masih saja belum bisa diberikan. Bahwa keinginan yang berulang-ulang dikemukakan oleh Gubernur supaya keadaan sedemikian jangan terjadi lagi, dan keinginan supaya ditentukan kedudukan Aceh dalam hubungan yang lebih tepat kepada Gubernur Hindia Belanda. Tetapi selalu saja memelihara ketertiban dan keamanan yang diperlukan dalam daerah takluknya. Bahwa penjelasan kepada Sultan Aceh mula-mulanya dengan surat tanggal 22 bulan ini, sesudah itu pada tanggal 24 hasilnya hanya diberikan sama sekali penjelasan itu, tapi telah tidak membantah segala apa yang didakwakan dalam surat itu, dan lebih dari itu pula telah diingatkan mengumpul apa saja
mengadakan perlawanan. Bahwa dengan itu tidak bisa lain artinya selain bahwa Aceh menentang gubernur Belanda dan sikap berperusahaan bermula hendak mempertahankan bahwa kerana itu pemerintah kerajaan Aceh telah bersalah melanggar perjanjian dan telah terikat dengan gubernur Hindia Belanda bertanggal 3 Maret 1847 tentang dapat dipercayai. Bahwa pemerintah Belanda dalam keadaan sebagai ini merasa tidak mungkin lagi mempertahankan kepentingan umum sebagai yang diperlukan demi keamanan sendiri di bagian utara Sumatera. Apakah tidak diambil tindakan kekerasan dengan ini atas dasar wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh pemerintah Hindia Belanda atas nama pemerintah menyatakan perang kepada Sultan Aceh. Dengan pernyataan ini setiap orang diperingatkan terhadap kepadanya mereka dibawa akibat perang dan berkewajiban yang harus diberi dalam perang, termasuk di kapal perang di Tanda Fat Adventure yang berlabuh di Aceh Besar pada hari Rabu tanggal 26 Maret 1893. Tertanda UN User. Pihak dari kerajaan Aceh membalas maklumat perang Belanda. Panas sekali. Enggak. Surat menyurat yang dilayangkan oleh Belanda untuk sekian kalinya selalu mendapatkan pernyataan yang tegas oleh Sultan Alaidin Mahmud Shah dengan menyatakan bahwa apapun yang dikecewakan oleh Belanda, kerajaan Aceh menolak dengan tegas. Begitu pula dengan pernyataan perang yang berbunyi, dengan ini atas dasar wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh pemerintah Hindia Belanda, ia atas nama pemerintah menyatakan perang kepada Sultan Aceh. Sultan dengan lantang menyatakan kerajaan Aceh siap berperang habis-habisan apabila Belanda tetap bersikukuh menyerang kedaulatan Aceh. Kita hanya seorang miskin dan muda, dan kita sebagai juga gubernur Hindia Belanda berada di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pernyataan Sultan ini merupakan jawaban atas pernyataan perang yang dicetuskan Belanda pada tanggal 26 Maret 1873. Di samping itu, kerajaan Aceh di bawah Sultan Alaidin Mahmud Shah sebelum Belanda mengultimatum Aceh sebenarnya telah menggelar musyawarah kerajaan pada tanggal 10 Zulkaidah 1288 Hijriah di dalam Masjid Baitur Rahim Garut Dunia. Dalam musyawarah itu hadir para ulama, menteri dan penyebalang seluruh Aceh. Musyawarah melahirkan kesepakatan dan keputusan akan melakukan perang total kalau Belanda menyerang Aceh. Kesepakatan tersebut kemudian dibungkus dalam sumpah yang dipimpin oleh Kadri Muadakam Mufti Besar Aceh Syekh Marhaban bin Haji Muhammad Saleh Lambu dengan disaksikan para alim ulama Aceh. Sumpah tersebut berbunyi, demi Allah, kami sekalian bulu balap Kadam Negeri Aceh dan sekalian kami yang ada jabatan masing-masing kadar martabat besar kecil timur barat Gunung Baru, sekalian kami ini semua, kami taat setia kepada Allah dan Rasul, dan kami semua ini taat kepada agama Islam, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami semua ini taat kepada raja kami dengan mengikuti perintahnya atas yang hak, dan kami semua cinta pada Nanggro Aceh, mempertahankan daripada serangan musuh kecuali Macakah, dan kami semua ini cinta kasih pada sekalian rakyat dengan memegang amanah harta oleh orang yang telah dipercayakan oleh si yang punya milik. Maka jika semua kami yang telah bersumpah ini berkhianat dan mengubah janji,
seperti yang telah kami ikrar dalam sumpah kami semua, demi Allah, kami semua dapat kutukan dari Allah dan Rasul. Mulai dari kami semua sampai anak cucu kami dan cicit kami turun-temurun. Dapat cerai berkelahi, bantah dakwa-dakwi dan dicari oleh senjata mana-mana berupa apa-apa sekalipun. Wassalam, negeri Aceh. Gangai. Kita akan membasmi negeri Aceh. Kita akan rebut wilayah Aceh. You. Kita harus merebut. Gimana caranya? Bravo!